Sobat Kairos, renungan kita hari ini dari Hosea pasal 10 ayat 12. Demikianlah bunyinya. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Pagi, petang, siang, malam, uang, uang, uang. Demikian lirik lagu sekolah minggu yang menunjukkan kecenderungan manusia dalam hidupnya setiap hari untuk bekerja dan bekerja, mencari uang sampai-sampai terkadang melupakan Tuhan. Sifat manusia yang tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas, membuat manusia melakukan kefasikan, kecurangan, kebohongan, dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Sehingga manusia itu semakin jauh dari Tuhan. Keadaan itulah yang terjadi pada bangsa Israel hingga mereka melupakan Tuhan dan menyembah dewa Baal. Di masa kemakmuran dan kejayaan mereka, justru mereka melupakan Tuhan. Mereka menganggap bahwa kesuburan tanah, ternak, dan hasil panen dari pertanian bukan dari Allah, tapi dari dewa kesuburan Kanaan, yaitu Baal. Mereka tidak lagi menghidupi nilai-nilai hukum dan perintah Allah, dan mereka tidak lagi menunjukkan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Di tengah kemakmuran yang mereka terima, di situ jugalah terjadi kemerosotan moral, korupsi, kejahatan, dan juga menyembah dewa lain. Karena itulah Tuhan mengutus Nabi Hosea untuk memberi peringatan kepada umatnya. Tapi peringatan keras Nabi Hosea tidak cukup membuat bangsa itu bertobat. Mereka tetap mengandalkan kekuatan sendiri sehingga mereka jatuh dalam kehancuran. Sobat Kairos, pengkhianatan bangsa Allah terhadap Allah telah mendukakan hati Tuhan. Namun karena kasih Tuhan yang besar kepada umatnya itu, Ia masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Karena itu Hosea kembali memperingatkan mereka supaya mereka mencari Tuhan dan meninggalkan ilah lain. Nabi Hosea menekankan bahwa jika mereka mencari Tuhan, maka hidup mereka akan damai sejahtera. Itulah sebabnya Hosea mengatakan menaburlah sesuai dengan keadilan, yaitu supaya mereka melakukan keadilan kepada sesamanya, tidak mengambil keuntungan dengan merugikan orang lain, supaya mereka dapat menuai hasil yang mereka usahakan menurut kasih setia Tuhan. Jika kita bekerja dengan baik, jujur, dan menjunjung nilai-nilai kebenaran dan keadilan, maka kita akan menuai hasil yang tentunya menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga ketika kita semakin makmur, berhasil dalam setiap pekerjaan kita, maka kita akan semakin menjadi orang yang membawa berkat bagi sesama. Sobat Kairos yang terkasih, apa yang disampaikan Nabi Hosea ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, supaya kita tetap setia kepada Allah bagaimanapun keadaan kita, baik susah maupun senang, baik sakit maupun sehat. Jika saudara ingin mencapai keberhasilan, kerjakanlah usahamu dengan baik, dengan jujur dan mengandalkan Tuhan. Dan jika saudara telah mencapai kesuksesan, tetaplah rendah hati. Dan ingatlah bahwa semua itu bersumber dari Allah saja, bukan dari kekuatanmu semata. Sehingga keberhasilanmu akan menaburkan kebaikan bagi sesama. Apabila setiap orang yang percaya kepada Tuhan selalu mencari Dia dan datang kepadanya, disitulah keadilan Tuhan akan datang menghujani bumi ini. Tidak ada lagi kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan, karena semua orang hanya menaburkan kebaikan dan kasih. Maka dalam setiap mengawali hari-harimu, carilah Tuhan. Maka saudara akan selalu semangat dalam beraktivitas, dan pekerjaanmu hari ini akan selalu berkenan bagi Tuhan, dan menjadi kemuliaan bagi namanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!